Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Umas Activity yang berbahagia, jumpa lagi dengan rekan anda pada edisi yang sangat mulia ini. Kita doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada kali ini, kita melihat sebuah tema atau judul jaminan surga bagi yang bersih. Nah, keluarga Umas Activity dimanapun saat ini sedang berbahagia, sebesar apapun amal tidak bernilai jika tanpa ikhlas karena Allah. Sekecil apapun amalan, jika ikhlas karena Allah akan berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya adalah yaitu surga-surga Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka itu kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang mensucikan diri. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an telah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Manusia yang bagaimanakah yang paling utama? Lalu beliau pun menjawab, setiap orang yang hatinya makhmum dan lisan ucapan yang benar. Mereka pun berkata, perkataannya yang benar telah kami ketahui. Lantas apakah maksud dari hati yang makhmum? Beliau bersabda, hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa dan juga kezaliman padanya, serta kedengkian dan hasad. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4216. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebanyak 3 kali selama 3 hari berturut-turut tentang seorang sahabat Ansar yang dia nyatakan sebagai penduduk syurga, padahal amalan zahirnya tidak banyak. Sahabat ini tidak rajin berpuasa sunnah dan salat malam, tetapi telah dikatakan termasuk penduduk syurga dengan sebab tidak memiliki perasaan dendam di dalam hatinya kepada seorang muslim pun, dan juga tidak pernah hasad kepada seorang pun atau kebaikan yang telah Allah berikan kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadirin rahimakumullah, para pendengar dimanapun anda berada, untuk membersihkan hati dan pikiran menurut para ulama ada beberapa pandangan. Yang pertama adalah berzikir, berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati yang menjadi tentram. Itu terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, salah satu cara untuk selalu mengingat Allah dalam hati kita adalah dengan berzikir. Jadi jangan lupa berzikir ketika hati atau pikiran sedang terusik dengan hal negatif. Nah, yang kedua dan berbahagia, membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran juga merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membersihkan hati dan pikiran. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23. Yang maknanya adalah Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjukkan siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin pun. Hadirin rahimakumullah, para pendengar dimanapun anda berada, yang ketiga adalah solat dengan khusyuk. Dalam
Al-Quran surah Az-Zumar ayat 23 juga dijelaskan bahawa untuk membersihkan fikiran dan hati, umat muslim bisa melakukan dengan cara mengingat Allah. Salah satunya adalah dengan salat secara khusyuk. Itu ya, salat dengan khusyuk. Bukan hanya salat-salat saja. Ya, pikirannya mungkin masih terawang-awang ke mana-mana karena mungkin terlalu banyak tugas dan kegiatan sehingga salatnya enggak pernah khusyuk. Nah, yang keempat dan berbahagia, bersilaturahmi. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya 4 perkara. Hendaklah dia bersilaturahmi, menjalinkan hubungan baik. Niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluaskan rezekinya, ditambah umurnya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam syurga. Sebagaimana disebutkan pada hadis dimaksud, maka bersilaturahmilah kamu untuk meringankan suatu perkara, bahkan Allah taala senantiasa memperluas rezeki, menambah umur, dan memasukkan orang yang suka bersilaturahmi ke dalam syurga. Para pendengar dimanapun ada berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima ada gemar berwudu. Yang kelima adalah gemar berwudu. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8. Ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia hendaki. Hadis riwayat Muslim nomor 234. Selain itu, terdapat hadis lain dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu' yang menyatakan, barang siapa yang berwudu lalu ia selesai dari wudunya kemudian mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, Allah akan menutup di atasnya bacaan itu dengan penutup, kemudian ia diangkat hingga ke bawah arsy dan tidak dibuka hingga kiamat. Hadis riwayat Nasai. Nah, hadirin para pendengar dimanapun anda berada yang berbahagia, tentunya mudah-mudahan kajian singkat ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang baik-baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kesalahan penyampaiannya, mudah-mudahan menjadi manfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.